salah satu tantangan, bisa disebut juga dengan kesulitan ya, kalau kita mengerjakan proyek renovasi itu kita harus mampu menggabungkan antara dua dinding yang berbeda umur. Dinding existing ini nanti ketika kita sambungkan dengan dinding yang baru, bagaimana caranya supaya terlihat seolah-olah dinding yang dibuat satu umur atau bersamaan. Ini sahabat PU nih. Bayangin nanti di sini kita harus plaster dan aci supaya hasil akhirnya itu rata, flat. Ya walaupun tidak akan sesempurna kalau kita bikin baru semuanya, namun kami tetap mengoptimalkan supaya hasil akhirnya baik sahabat PU. Jadi kami itu melakukan sambungan-sambungan finishing dan juga sambungan-sambungan struktural. Ya, contohnya adalah ini. Ini adalah sebuah balok beton yang dipersiapkan untuk menahan beban plat lantai di atasnya dengan bentangan kurang lebih di 2,5 meter sahabat PU. Posisinya ada di samping tembok existing ya. Karena dinding yang ada di depan ini adalah dinding pembatas antara rumah ini dengan sebelah ya. Dan kenapa kok ini baloknya ada di samping? Karena dinding ini hanya satu layer sahabat PU. Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Semangat membangun untuk sahabat PU semua. Saat ini saya sedang berada di lokasi proyek renovasi rumah satu lantai yang dijadikan rumah dua lantai. Sedang berada di dalam sebuah kamar existing yang sudah melampaui tahap renovasi strukturalnya sahabat PU. Kita mau bahas dari salah satu sudut kamar. Saya mengambil gambar dari ruangan ini sahabat PU karena ada beberapa hal yang mau saya sampaikan ke sahabat PU semua. Jadi ukuran kamar existing di proyek ini, sahabat PU bisa lihat di sini bahwa ukuran yang ada di depan ini existingnya adalah di 2,5 meter sahabat PU. Kemudian ukuran satunya lagi, nah yang sisi ini adalah 3 meter. Berarti ada sebuah denah kamar dulunya, ukuran 2,5 kali 3 meter. Dulunya satu lantai sahabat PU. Jadi sebelum ada pengedakan bondek di atas ini, di atasnya berupa rangka atap ya, kemudian di atasnya lagi ada atap dan di bawah rangka atap itu ada plafonnya. Belum lama kami melakukan pembongkaran semuanya tadi dan kita sudah ganti dengan dak bondek. Dak bondek ini adalah dak lantai 2 yang mana proses pengecorannya kami lakukan dengan beton konvensional atau beton yang kita campur di lokasi ya secara manual, dan bondek ini kami pakai yang ketebalannya di 0,75 dan kita kombinasi juga dengan wire mesh M8 satu lapis. Di ukuran ruangan 2,5 kali 3 meter ini tanpa menambahkan balok anak sahabat PU, bahkan di ukuran ruangan 3 kali 3 pun kami tidak menambahkan balok anak diantaranya sahabat PU. Jadi untuk proses pembongkaran begesing memang belum sepenuhnya kami lakukan karena pekerjaan paralel ya. Jadi hal-hal yang bersifat pembersihan itu belum kami lakukan 100%. Kami mengejar poin-poin progresif terlebih dahulu. Jadi ke depan tentu akan kita bongkar ya kayu-kayu kaso yang nempel di balok-balok ini ya, juga ini juga yang di samping ini nantinya juga akan kita bongkar. Yang menarik di sini bahwa kamar ini dulu berukuran 2,5 kali 3 meter itu diluaskan ke belakang ya. Nah, ini nih. Ini adalah area perluasannya. Dindingnya dijebol. Ini dulu ada dindingnya, kemudian ada jendelanya, kemudian diluaskan ke belakang. Ada sisa lahan 2 meter. Sisa lahan 2 meter ini kami buat kamar mandi sahabat PU. Jadi dibalik dari dinding berwarna putih ini, dinding existing berwarna putih ini adalah kamar mandi ya.
Jadi kamar 2,5 kali 3 meter, ketambahan ukuran sebut saja ini adalah di 1,5 kali 2 meter. Ini untuk keperluan menyimpan lemari ya, kemudian meja rias misalnya, atau bisa kita sebut dengan WC atau walk-in closet ya, atau wardrobe gitu. Dan di samping ini yang sisa lahannya lagi kita buat untuk kamar mandi yang berada di dalam kamar, karena ukuran kamar 2,5 kali 3 meter ini nantinya akan jadi kamar utama ya, dan ini posisinya ada di lantai 1, sahabat PU. Banyak hal yang kami rombak di sini, diantaranya penjebolan area samping ya. Kalau bata ringan ini bata ringan pasangan kami, sahabat PU. Begitu juga dengan yang ini ya, ini juga bata ringan pasangan kami. Jadi terlihat di sini ada sebuah ruangan lagi. Ada penambahan 2 meter ya ke belakang dan sepanjang 3 meter ke sisi samping. Ini bisa jadi wardrobe dan ini kamar mandi yang berada di dalam kamar. Ukurannya 1,5 kali 2 meter, sahabat PU, seperti itu. Jadi bahkan kita merombak posisi pintu existing ya. Pintu existing dari kamar ini dulunya adalah di sisi sebelah sini ya. Dulunya ada pintu existing di sisi yang sudah kita tutup dengan pasangan bata merah ini. Begitu juga dengan pintu kamar yang ada di depan itu adalah pintu existing ya. Dan pintu ini itu kita pindah posisinya jadi di sini ya, kita rubah. Nanti kusennya kita pakai kusen aluminium dan openingannya sudah jadi ya. Openingan standar kita lebih tinggi tuh, tingginya ada di 2,1 nanti untuk pintunya. Kalau existing itu terlihat sangat pendek sekali ya, ambang atas kusennya, karena hanya ada di 2 meter, sahabat PU. Kemudian untuk lebar pintunya standar yaitu ada di 80 cm. Pintu menuju kamar dirubah ya, kemudian penutup kamarnya yang dulunya atap sudah berupa dak bondek. Kemudian ada penambahan kamar mandi di dalam kamar, kemudian ada penambahan wardrobe begitu. Kemudian ada penambahan jendela nanti di sini yang langsung tembus ke void belakang atau void samping, sahabat PU. Dinding baru kami terbuat dari pasangan bata ringan, nanti diplester, diaci, kemudian kita akan sambungkan dengan dinding existing ya. Salah satu tantangan, bisa disebut juga dengan kesulitan ya, kalau kita mengerjakan proyek renovasi itu kita harus mampu menggabungkan antara dua dinding yang berbeda umur. Dinding existing ini nanti ketika kita sambungkan dengan dinding yang baru, bagaimana caranya supaya terlihat seolah-olah dinding yang dibuat satu umur atau bersamaan. Nih sahabat PU nih, bayangin nanti di sini kita harus plaster dan aci supaya hasil akhirnya tuh rata, flat. Ya walaupun tidak akan sesempurna kalau kita bikin baru semuanya, namun kami tetap mengoptimalkan supaya hasil akhirnya baik, sahabat PU. Namun tentu tidak akan sesempurna kalau bikinan tim Nugroho PU semua ya. Notnya sih seperti itu, dan ini sudah kita sampaikan bahwa kalau renovasi tidak bisa berharap terlalu optimal terhadap sambungan-sambungan seperti ini. Jadi kami itu melakukan sambungan-sambungan finishing dan juga sambungan-sambungan struktural ya. Contohnya adalah ini. Ini adalah sebuah balok beton yang dipersiapkan untuk menahan beban plat lantai di atasnya dengan bentangan kurang lebih di 2,5 meter, sahabat PU. Posisinya ada di samping tembok existing ya. Karena dinding yang ada di depan ini adalah dinding pembatas antara rumah ini dengan sebelah ya. Dan kenapa kok ini baloknya ada di samping? Karena dinding ini hanya satu layer, sahabat PU. Ya, jadi pembatas rumah ini dengan sebelah atau tetangga itu hanya satu dinding. Ya, maka kami tidak bisa langsung semata-mata menumpukkan konstruksi balok ini di atas dinding existing. Karena dinding existing yang tebalnya hanya di 12 cm itu dibagi dua. Ya, jadi mau nggak mau kami harus bikin balok di sebelah dari dinding existing supaya tidak mengganggu sebelah. Karena dinding yang ada di depan ini adalah dinding milik bersama, sahabat PU. Ya, kemarin kami membuat sebuah konstruksi balok dengan ukuran 15 kali 30 cm. Dan balok ini tugasnya untuk menahan konstruksi bondek atau dak lantai 2 di atasnya ya.
Sebentar lagi kamar yang dulunya 2,5 kali 3 meter ini akan lebih luas dan ada tambahan wardrobe dan juga kamar mandi di dalam, dan akan beralih fungsi dari kamar anak menjadi kamar tidur utama. Baik, saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan ya. Doain proses finishing dari proyek ini berjalan dengan lancar. Jadi hasil akhirnya nanti akan memuaskan baik bagi kami yang bekerja maupun untuk pemilik rumah ini. Terima kasih sahabat PU, semoga menginspirasi, semangat membangun.